Halo Sobat Misteri, jumpa kembali bersama saya Andi Jogja dalam tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya. Pada tayangan Jejak Misteri Sejarah dan Budaya kali ini, saya ingin mengajak Sobat Misteri untuk membahas tentang jejak misteri, sejarah dan budaya yang berada di Pesarian Sepuh Ki Ageng Mandoroko atau yang biasa dikenal dengan nama Ki Juru Mertani. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan like, subscribe, serta tombol loncengnya agar Sobat Misteri bisa mendapatkan konten-konten jejak misteri, sejarah, dan budaya yang menarik serta terbaru pastinya, sekaligus agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Di siang hari ini di bawah terik sinar matahari yang cukup sangat menyengat, perjalanan laju kendaraan saya pun mengarah menuju ke arah barat, yakni ke sebuah tempat yang berada di Dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, atau yang tepatnya berada 500 meter di sebelah selatan dari Masjid Patok Nagari Melangi, Yogyakarta. Banyak para sejarawan dan para pecinta sejarah serta sebagian masyarakat yang meyakini bahwa Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani dikebumikan di Pesarian Raja-Raja Mataram yang ada di Kota Gede, karena beliau memang pantas untuk disemayamkan di tempat tersebut. Namun banyak juga yang mempercayai bahwa Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani dimakamkan di Dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, terutama bagi mereka yang menyukai dengan dunia supranatural, sangat mempercayai bahwa Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani dimakamkan di tempat ini. Pada tayangan kali ini saya ingin bersilaturahmi ke Pesarian Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani yang berada di Dusun Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Bagi Sobat Misteri yang suka mengikuti sejarah perjalanan Mataram Islam, tentunya tidak heran dengan sepak terjang Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani, sang ahli taktik dan strategi Mataram Islam. Beliau adalah pengatur siasat perang yang sangat mumpuni. Salah satu strategi Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani yang paling terkenal adalah ketika merencanakan penaklukan dari Arya Penangsang. Selain itu, Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani juga termasuk salah satu tokoh perintis berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Konon pada awalnya Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi tidak bersedia untuk mengikuti sayembara tersebut. Namun setelah mendapat bujukan dari Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani, akhirnya Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi pun bersedia untuk mengikuti sayembara tersebut. Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani pun juga melibatkan Danang Sutrawijaya, putra dari Ki Ageng Pamanahan yang telah diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya. Sedangkan Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani yang bertugas untuk mengatur strateginya.
Dalam menyusun strategi melawan Arya Penangsang, terlebih dahulu Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani menangkap seorang tukang kuda yang dicurigai sebagai telik sandi dari Arya Penangsang. Lalu Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani memotong telinga tukang kuda tersebut dan memberikan surat tantangan dengan atas nama Sultan Hadiwijaya untuk disampaikan kepada Arya Penangsang. Arya Penangsang yang mendapatkan surat tantangan tersebut pun langsung marah dan tidak terima atas perlakuan tersebut. Kemudian langsung berangkat untuk menuntut pembalasan. Kemudian Arya Penangsang pun tiba di tepi sungai Bengawan sore dan berteriak-teriak menantang Sultan Hadiwijaya. Sementara itu Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani pun mengatur siasat yang kedua. Pada saat itu Arya Penangsang tidak berani menyeberang ke tepi barat sungai Bengawan sore karena teringat pesan dari Sunan Kudus untuk tidak menyeberangi sungai tersebut. Namun Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani pun telah menyusun sebuah rencana yang jitu. Kemudian Danang Sutawijaya pun disuruh untuk menaiki kuda betina yang telah dipotong ekornya. Akhirnya kuda jantan yang dinaiki Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang pun menjadi liar dan tak terkendali, mengejar kuda betina Danang Sutawijaya hingga menyeberangi sungai Bengawan sore. Ketika Arya Penangsang baru saja mencapai tepi barat sungai Bengawan sore, Danang Sutawijaya pun segera menusuk perut Arya Penangsang dengan menggunakan tombak Kiai Pleret. Perut Arya Penangsang pun robek dan ususnya pun terurai keluar, namun Arya Penangsang masih dapat bertahan. Kemudian ususnya yang terurai keluar oleh Arya Penangsang disampirkan ke pangkal keris pusakanya. Karena Arya Penangsang tahu bahwa Danang Sutawijaya menggunakan tombak Kiai Pleret, maka Arya Penangsang pun ingin membunuh Danang Sutawijaya dengan menggunakan keris Kiai Setan Kober miliknya yang terkenal sakti dan penuh dengan energi mistis. Namun saat Arya Penangsang ingin mencabut keris Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya, usus yang tersampir di pangkal keris tersebut pun ikut terpotong, dan akhirnya Arya Penangsang pun meninggal dunia. Selain itu, di dalam Babat Tanah Jawa dijelaskan bahwa sebelum mendirikan kerajaan Mataram Islam, Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati juga mencari dukungan dari dunia tak kasat mata. Pada waktu itu Panembahan Senopati pun berbagi tugas dengan pamannya, yakni Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani. Saat itu Panembahan Senopati diminta oleh Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani untuk mencari dukungan ke penguasa laut pantai selatan, sedangkan Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani dan Ki Ageng Pemanahan naik ke Gunung Merapi untuk mencari dukungan gaib dari penguasa Gunung Merapi. Hubungan Ki Ageng Mandoroko atau Ki Juru Martani dengan penguasa gaib Gunung Merapi kembali terjalin ketika pecahnya pertempuran antara Mataram dengan Kerajaan Pajang yang terjadi di sekitar daerah Prambanan.
Meskipun pada waktu itu kerajaan Pajang sudah ada tanda-tanda kemunduran, namun kerajaan Pajang pada waktu itu masih memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam Serat Kondo dijelaskan bahwa pada waktu itu kerajaan Pajang menyiapkan sekitar 10.000 prajurit untuk menghadapi Mataram Islam. Sedangkan Mataram Islam yang saat itu masih merupakan sebuah kadipaten kecil, tentunya belum memiliki prajurit sebanyak prajurit dari kerajaan Pajang. Kemudian Ki Ageng Mandoroko atau Ki Jurumartani pun memiliki ide dan beliau mendesak Panembahan Senopati untuk menuju ke Gua Langse untuk bertemu dan meminta bantuan kepada penguasa laut pantai selatan, sedangkan Ki Ageng Mandoroko atau Ki Jurumartani akan meminta bantuan ke penguasa goib Gunung Merapi. Setelah kembali dari Gua Langse, Panembahan Senopati pun mendapat tambahan 1.000 prajurit dan 300 prajurit ditempatkan di sebelah selatan Prambanan yang dipimpin oleh Tumenggung Mayang, serta mendapat perintah begitu terdengar suara letusan Gunung Merapi, maka mereka harus memukul-mukul canang Kiai Bijak dan berteriak-teriak, maka pertempuran pun akan terjadi. Kedua belah pihak pun akan saling menyerang hingga malam hari tiba, dan kemudian kedua belah pihak pun akan kembali ke kesatuan masing-masing. Di saat gelap malam, tiba-tiba Gunung Merapi pun meletus, dan di Serat Kondo dijelaskan bahwa saat itu terjadi hujan lebat disertai dengan hujan debu dan gempa bumi, banjir, serta gejala alam lainnya yang sangat menyeramkan. Prajurit Mataram yang berada di sebelah selatan Prambanan pun langsung berteriak-teriak sambil memukul-mukul canang Kiai Bijak, dan banjir pun menggenangi kubu kerajaan Pajang serta memaksa para prajurit kerajaan Pajang untuk melarikan diri di dalam kebingungan. Akhirnya Sultan Hadiwijaya pun terseret di dalam kekacauan tersebut, dan kemudian kerajaan Pajang pun berhasil dikalahkan, serta beberapa tahun kemudian Mataram Islam pun kemudian baru diproklamasikan, dan Ki Ageng Mandoroko atau Ki Jurumartani pun diangkat menjadi patih di kerajaan Mataram Islam. Demikianlah sepenggal kisah jejak misteri sejarah dan budaya yang ada di pesarean Ki Ageng Mandoroko atau Ki Jurumartani, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Jangan lupa, jika Sobat Misteri suka dengan tayangan seperti ini, bisa like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar tayangan jejak misteri sejarah dan budaya ini bisa berkembang. Percaya menapa mboten, sumangga terserah panjenengan.